Banyak orang-orang yang pengen tahu apa sih jawaban dari pemimpin Pondok Pesantren Az-Zaitun ketika ditanya tentang hal-hal tersebut. Halo semua, balik lagi sama gue Anggi Septianto di channel kita tercinta Anggi Septianto. Seperti biasa di setiap konten-konten yang gue suguhkan buat lo semua, akan selalu ada konten-konten yang mudah-mudahan bisa kita diskusikan dan juga bisa menjadi pelajaran buat kita ke depannya. Anyway, baru beberapa minggu yang lalu aja, mungkin sampai hari ini masih kedengeran banget bahwa ada banyak macam berita-berita yang berseliweran di media tentang praktek sholatnya Az-Zaitun, terus suara azan atau gema azannya di Ponpes Az-Zaitun dan lain sebagainya. Dan sehingga akhirnya ketika banyak berita-berita tentang Az-Zaitun yang bermunculan ke publik, akhirnya banyak orang-orang yang pengen tahu apa sih jawaban dari pemimpin Pondok Pesantren Az-Zaitun ketika ditanya tentang hal-hal tersebut. Sebetulnya di video sebelum ini gue udah juga ngebahas tentang apa sih jawaban-jawaban dari pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun yang gak lain adalah Syekh Panji Gumilang, tentang kenapa ada sholat Idul Fitri ada perempuan atau wanita di depan syaf laki-laki dan lain sebagainya. Tapi kali ini anyway gue juga mau ngebahas hal lainnya tapi masih berkenaan dengan Ponpes Az-Zaitun. Yang gak lain adalah pembahasan kali ini adalah ternyata Pondok Pesantren Az-Zaitun didatangi oleh perwakilan dari kantor wilayah Kemenak ya, Kementerian Agama ya. Jadi mungkin maksud kedatangan Kementerian Agama ke Ponpes Az-Zaitun ini fungsinya untuk tabayun ya, artinya mencari apa sih? Mencari keterangan yang valid, juga membuka diskusi di Pondok Pesantren Az-Zaitun tentang hal-hal yang lagi rame di media sosial ataupun media-media berita lainnya. Nah, ini penting banget kita ketahui bahwa ternyata perwakilan dari Kementerian Agama di daerah Jawa Barat ya, Indramayu, sudah mendatangi Ponpes Az-Zaitun dan yang lebih pentingnya lagi adalah apa sih akhir dari atau rangkuman dari pembicaraan antara Ponpes Az-Zaitun yang mana diwakili oleh pemimpinnya sendiri yaitu Panji Gumilang dan juga Kementerian Agama dari Indramayu atau Jawa Barat itu. Anyway, gue udah punya videonya kebetulan dan video ini bakal kita saksikan bareng-bareng karena video ini berisi semacam pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pemberitaan viral dari Pondok Pesantren Az-Zaitun. Anyway, mungkin kita bisa langsung aja ngelihat video hasil kunjungan dari Kementerian Agama Jawa Barat ini. Kita tonton bareng-bareng ya. Dapatkan selama kunjungan. Oke, sebelum kita lanjut, ini jadi ada Kementerian Agama Jawa Barat yang ditanya nih sama seorang reporter atau seorang pewawancara tentang apa sih hasil dari kunjungan hari itu ke Ponpes Az-Zaitun. Nah, pertanyaan pertamanya, apa yang Bapak dapatkan? Apa yang Bapak dapatkan selama kunjungan ini gitu ya? Lanjut ya. Ada hal yang kami pelajari seperti kemandirian pesantren. Oh, jadi si Bapak Kemenak ini hasilnya salah satu jawabannya adalah mendapatkan atau mempelajari bahwa pesantren Az-Zaitun itu mandiri lah ya. Tapi belum masuk ke sisi viralnya ya, ke sisi hal-hal yang bikin heboh di ini ya, di publik ya. Jadi santri itu bukan hanya menghafal kitab atau pelajaran agama, tapi di agrobisnis juga dipelajari, kemudian di teknik elektronik juga dipelajari. Jadi inilah menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama itu adalah kemandirian pesantren itu seperti ini. Ini belum masuk ke inti pembahasan sih ya. Tapi anyway, gue sih setuju ya, karena gue dari dulu emang suka dengar kalau pembelajaran di Ponpes Az-Zaitun ini enggak cuman menyangkut kitab-kitab atau pelajaran-pelajaran dini atau agama gitu ya, tapi juga mempelajari agrobisnis dan mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Ini oke, gue setuju, tapi ini belum masuk ke inti pembahasan. Ini mungkin baru pembukaan ya, karena kan baru pertanyaan pertama buat Kementerian Agama Jawa Barat nih. Baik. Tentang apa yang selama ini menjadi viral gimana Pak? Nah ini nih pertanyaan kedua, si wawancaranya langsung nanyain nusuk gitu ya. Jadi apa nih pendapat si Bapak ini tentang kejadian-kejadian viral mengenai Ponpes Az-Zaitun nih ya di telinga masyarakat luas ya. Ini nih pertanyaan kedua nih. Kita dengerin bareng-bareng ya. Ya memang jadi kemungkinan
Jadi ada satu kegiatan yang menurut di sebagian masyarakat itu tidak biasa, tapi dari sisa-sisanya menurutkan apa? Oh, tidak biasa. Oke, menurut masyarakat ya. Kajian berbagai sumber ya tidak ada yang yang dikatakan menyimpang itu dari syariat gitu. Oke, pertanyaan kedua jawabannya kita udah tahu bareng-bareng. Jadi menurut masyarakat itu hal-hal yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun itu tidak biasa dikatakan, tapi dari kementerian sendiri nih bilang bahwa tidak menyimpang gitu ya, tidak menyimpang dari syariah ya. Anyway, buat lo yang sama-sama dengerin video ini, nonton video ini bareng-bareng sama gue, boleh komen di bawah tentang pendapat lo dari pendapat kementerian ini ya. Jadi hanya tidak lazim yang dilaksanakan kebiasaan di masyarakat. Oke, nggak lazim ya. Oke. Apa yang bisa Bapak sampaikan kepada netizen Pak supaya tidak terjadi benturan-benturan di media sosial Pak? Oke, pertanyaan ketiga penting. Tokoh dari Kementerian Agama ini harus menyampaikan apa sih yang harus disampaikan ke masyarakat biar tidak terjadi benturan-benturan, karena banyak banget pasti benturan-benturan, apalagi kan banyak hal-hal yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Az-Zaitun yang tidak biasa dilakukan oleh masyarakat umum lainnya gitu ya. Ya walaupun klaimnya adalah mungkin ada benarnya mungkin ya di pihak sana ngeklaim bahwa ini benar kok gini, tapi tetap menimbulkan benturan-benturan gitu di ruang publik. Oke, ini jawabannya penting dan harus kita dengerin bareng-bareng. Apa? Jadi sebaiknya kita mengkaji mencari literasi dari berbagai kajian literasi. Jadi kita Oke, paham. Jadi mungkin benturan-benturan atau kekacauan atau kegaduhan yang terjadi nih di medsos ya, khususnya di medsos itu karena mungkin tidak banyak literasi yang dipunyai sama si orang-orang yang mengomentari hal-hal yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun gitu ya. Ini menurut Kemenak ya, bukan kata gue ya, kalian bisa tonton sendiri ya. Jadi dia minta ke semua orang bahwa ayolah cari literasi yang banyak lah, kenapa Az-Zaitun melakukan ini dan itu gitu. Tapi tentang hal ini sebenarnya banyak juga sih sanggahan-sanggahan ya, sanggahan-sanggahan yang mengatakan bahwa literasi yang mengenai peribadatan ibadah sholat tuh sebenarnya udah ada gitu. Mau nyari literasi yang mana lagi? Tapi anyway, kita cuman diskusi aja di sini, kita cuman ngasih apa adanya gitu ya. Kita hanya melihat dari sisi sudut ilmu saja, tapi harus mengkaji berbagai macam literasi. Apakah ini boleh atau tidak boleh kan? Iya. Itu pertanyaan gua di video sebelum ini, kalian bisa tonton nih, linknya mungkin di sini atau di sini bisa kalian klik ya setelah nonton ini, atau klik dulu. Ini pertanyaan di video gua sebelumnya sih. Pertanyaan gua juga sebenarnya ketika Ponpes Az-Zaitun atau siapapun lah yang melakukan suatu ibadah atau hal-hal ibadah yang ternyata pas dilihat sama publik ini beda nih, nggak kayak seperti biasanya. Nah, pertanyaan paling besarnya dan paling utamanya adalah ini benar atau enggak sih gitu kan. Itu kan pertanyaan gue di video sebelumnya ya. Tapi si Bapak Kementerian ini juga ternyata masih bertanya nih, boleh atau enggaknya gitu. Terus jawabannya apa? Boleh apa enggak? Pak yang belum kesini tetapi sering membuat statement tentang Az-Zaitun gimana? Belum ada jawaban sih ya. Tapi jawabannya istilahnya jawaban yang paling fix dari video ini gue bilang bisa dikatakan bahwa Kemenak bilang ya udah cari literasi aja untuk mengetahui apakah hal-hal yang dilakukan di Ponpes Az-Zaitun ini boleh atau enggak gitu ya. Wow, nyari literasi lagi dong. Terakhir nih Pak, menurut Bapak sosok Syekh seperti apa sih Pak? Kalau secara pribadi saya itu terbuka gitu ya, bisa menjelaskan kemudian apa yang menjadi
kontroversial di masyarakat yang viral. Itu kami diskusi. Oke, setuju. Ini kayaknya pertanyaan terakhir dari si pewawancara untuk Kementerian Agama ya, mengenai sosok Panji Gumilang ini seperti apa. Jawabannya dari Kemenak adalah sosok Syekh Panji Gumilang ini terbuka ya, jelas sekali terbuka ya, karena kan di setiap video hampir kita selalu melihat bahwa Panji Gumilang selalu menjawab hal-hal yang ditanyakan lewat media ke beliau gitu ya, tentang tata cara sholat, tentang azan dan tentang lain sebagainya ya. Oke, memang terbuka sih, tapi balik lagi ya, kita harus tahu nih apakah boleh atau enggaknya gitu. Tapi anyway, seenggaknya pihak Kementerian Agama sudah mendatangi atau sudah bersilaturahim ya ke Ponpes Az-Zaitun. Anyway, sampai sini, sampai menit ini, sampai detik ini, menurut lo gimana pendapat lo semua tentang kehadiran Kementerian Agama Jawa Barat ke Ponpes Az-Zaitun, dan tentang gimana pendapat lo, apakah lo puas dengan hasil dari pertemuan ini dengan rangkuman yang udah kita tonton bareng-bareng? Tapi anyway, semoga puas. Tapi kalau nggak puas, mungkin masih bisa kita diskusikan bareng lagi, atau masih nyari jawaban-jawaban lainnya ya, yang seenggaknya kita bisa hidup damai berbarengan sesama umat manusia atau sesama muslim ya, apalagi kan kita satu negara. Anyway, segitu aja video kita kali ini. Semoga kita bisa diskusi sehat dan kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terus dukung channel ini biar bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang baik. Thank you.